Selamat sore teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Sekarang banyak pemberitaan goreng-gorengan mau ditertibkan. Saya sampai udah muak dengar berita-berita kayak gini. Dari dulu, cuma ngomong saja. Nah, bagaimana goreng-gorengan mau ditertibkan? Aturannya aja nggak ada. Jadi, mau ditetapkan pasal apa, kesalahan apa, ya selalu saja menggunakan undang-undang pasar modal yang lama, terus perdagangan semu, cornering lah, apa segala macam. Ujung-ujungnya Anda nggak bisa mencari solusi gimana menyelesaikan masalah goreng-gorengan ini. Mulai dari proses IPO, jangan disalahkan kenapa pump and dump itu berlaku, karena tidak ada ruang bagi emiten, tidak ada ruang bagi investor untuk keluar secara legitimate di pasar. Akhirnya mereka menggunakan cara mereka, mau cara brutal, mau cara apa, mereka gunakan dengan cara mereka, ya. Jadi volatilitas pasar itu adalah soul, jiwanya pasar saham. Jadi kalau pasar saham itu volatilitasnya, jiwanya dikekang, ya, diikat, dia akan tidak bergairah, ya. Contoh Singapore Stock Exchange, dibuat aturan yang ketat, akhirnya apa? Lari semua investor, nggak ada yang mau trading, pergerakan sahamnya hari-hari ya kayak gitu-gitu aja, ya. Jadi nggak menarik. Jadi volatilitas itu jiwa, soul daripada industri ini. Jadi kalau setiap industri punya soulnya, jiwanya itu yang ditata, bukan jiwanya itu yang larang. Kenapa? Goreng-menggorengan itu dari kacamata mana, perspektif mana kita melihat, ya? Nah, kalau kita melihat liquidity provider, liquidity di dalam pasar, mungkin Bursa Efek Indonesia harus menyontek Bapepti. Ya, Bapepti itu sudah mengatur tentang liquidity, market making di pasar, ya, futures, di indeks, di futures dan lain-lain. Itu jauh lebih tertata, lebih baik. Coba nyontek ke situ, ya. Di pasar gold contohnya, di Indonesia itu sudah ada berapa berapa LP udah ada. Tapi di Bursa Efek Indonesia kita masih dengan narasi lama bahwa kalau saham itu fundamentalnya bagus, harganya pasti naik. Naik dari mana? Ya, nggak akan naik. Memangnya bisa satu negara ini kompakan, ayo kita beli saham ini? Nggak bisa. Harus ada yang berani apa? Berani lead, berani pasang bid, berani pasang over, berani menggerakkan, berani membeli lebih banyak. Harus ada. Jadi nggak usah pakai narasi-narasi bangku sekolah yang udah basi kayak gitu, ya. Anak-anak sekolah sekarang juga, anak-anak muda sekarang juga nggak bisa dikadalin. Mereka tahu yang menggerakkan pasar itu adalah market maker. Mereka tahu di pasar itu ada liquidity provider. Jadi lagi-lagi undang-undangnya diberesin. Jadi Pak Purbaya tolong fokus ke sana, Pak. Nggak usah fokus kemana-mana, nggak ada gunanya, ya. Fokus ke sana, liquidity dibenarin, liquidity provider undang-undangnya dibenarin, baru jalan, Pak. Kalau enggak, semua hanya isapan jempol semata. Ingat, Bapak nggak lama jadi menteri. Kalau selamat sampai 5 tahun, kalau nggak selamat 3 tahun, 2,5 tahun, bahkan tahun depan mungkin bisa diganti kalau Bapak nggak selamat. Jadi kebijakannya itu harus benar-benar terukur. Jadi jangan asal ngomong saja tapi nggak terukur, akhirnya apa? Gone. Ya, jadi Bapak jangan terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan merusak program Bapak secara keseluruhan. Jadi perbaiki dulu undang-undangnya, baru ngomong mau nangkap pelakunya. Kalau enggak, ini hanya akan jadi apa? Ya, nice to have lah, cuma ngomong-ngomong aja tapi nanti nggak ada hasilnya. Tahu-tahu udah reshuffle aja, ya. Oke, sukses selalu untuk kita semua, happy cuan konsisten.